Halo semuanya, nama saya Wilson Cuaca, founding partners dari East Ventures, early stage investor di Southeast Asia dan khususnya di Indonesia. Sekarang bersama saya, William Tanuwijaya. Hai, nama saya William Tanuwijaya, saya pendiri dan CEO dari Tokopedia. Tokopedia adalah online platform marketplace di Indonesia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Visi kami adalah membangun ekosistem di mana semua orang dapat menemukan dan memulai segala sesuatu. William, bisa jelasin nggak Tokopedia itu seperti apa ya produknya? Tokopedia ini marketplace, memfasilitasi penjual dan pembeli. Karena Indonesia kan negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi dengan 17.000 pulau, sulit sekali untuk pemerintah membangun infrastruktur yang merata ke seluruh penjuru. Tidak hanya beli barang, tapi kalaupun sebagai pengusaha, kalau kita tinggal di kota kecil, akses ke kesempatan itu sangat terbatas. Makanya para pengusaha itu biasanya generasi kedua, generasi ketiganya itu pindah ke kota lebih besar. Nah, kami dulunya melihat teknologi internet sebenarnya sudah menghubungkan manusia, namun untuk transaksi orang-orang masih tidak percaya secara online. Nah, kami melihat ada kesempatan untuk menjembatani kepercayaan tersebut, makanya kami berencana ingin membangun marketplace transaksional pertama di Indonesia dan lahirlah Tokopedia untuk menjawab masalah tersebut. William, kenapa kamu pilih marketplace? Kamu pernah mengatakan marketplace adalah bisnis model terindah di dunia. Jadi buat kami percaya di Tokopedia, kalau kami bisa terus membantu orang lain menjadi lebih berhasil dan itu menjadi definisi keberhasilan untuk kami, maka kami bisa membangun salah satu model bisnis paling indah di dunia. Jadi waktu di awal-awal permulaan Tokopedia selama 2 tahun mencari investor, dan akhirnya ketemu dengan East Ventures. Waktu itu kan saya email tuh William, kita mau ke Jakarta, bisa ketemu nggak? Ada kesan apa saja pertama kali waktu ketemu East Ventures waktu itu? Jadi saat Wilson menghubungi, ya saya coba background check. Saya lihat Wilson juga sebenarnya adalah entrepreneur di bidang teknologi. Jadi ya itu sebuah harapan yang sangat besar. Oh, ternyata seandainya saya sudah kenal Wilson, mungkin dulu saat 2007 sampai 2009 saya ditanya soal emang ada orang Indonesia yang berhasil karena teknologi, ya saya bisa berikan nama-nama seperti Wilson atau Batara Eto yang sebenarnya orang-orang Indonesia yang sudah lebih dulu berani membangun perusahaan teknologi, bahkan tidak di Indonesia, satu di Singapura, satu di Jepang gitu. Kemudian waktu itu kita close the deal itu dalam waktu 48 jam ya. Hari keduanya kita sudah close. Kesan apa yang kamu dapatkan pada saat bisa close deal dengan cepat seperti itu? Ya, tentunya nyambung banget ya. Maksudnya kalau waktu ketemu East Ventures segar banget lah, karena semuanya kan ditanyain tentang masa depan gitu. Sebenarnya yang mau dibangun apa gitu. Jadi benar-benar visi ke depannya ya. Saat itu kita bisa cerita bahwa kita cerita tentang kenapa kita mau bangun Tokopedia, why-nya, terus traction-nya seperti apa, karena ini ternyata Tokopedia walau saat itu baru berjalan beberapa bulan gitu, kalau nggak salah ketemu East Ventures kan di bulan Maret ya, kita launching di Agustus gitu, jadi baru beberapa bulan sebenarnya traction-nya itu bagus gitu, terus banyak insight-insight yang menarik dan lucu, dan kita ngobrolnya itu seputaran insight gitu, terus bahkan Wilson dan Batara saat itu bilang, wah ini kemungkinan bakal bisa sebesar Alibaba. Terus ternyata ya profesi itu kemudian jadi kenyataan ya, bahwa nanti SoftBank bisa masuk. Ya ternyata pada akhirnya juga beneran SoftBank masuk ya. Iya. Dan waktu itu juga dari sisi East Ventures itu cinta pada pandangan pertama. Begitu lihat kamu dan kamu dan Leon, kita udah langsung pengen close deal, dan waktu itu kita juga nggak ngerti namanya term sheet. Kita cuma tulis di papan tulis, habis itu difoto terus salaman tangan dan deal gitu ya. Dan setelah itu kalau tidak salah kita board meeting pertamanya di Singapura ya waktu itu ya, dan kita mulai bahas tentang bisnis dan segala macam. Apa menurut kamu value at East Ventures ya di awal-awal itu? Jadi sebenarnya ada 3 value sih. Yang pertama tadi exposure untuk kami bisa keluar gitu ya, ke luar negeri, sehingga bisa melihat langsung bagaimana teknologi company beroperasi. Yang kedua itu ya tadi technical insight gitu ya, pengalaman membangun perusahaan teknologi.
Yang ketiga itu sebenarnya network gitu ya. Jadi dari East Ventures juga dikenalin ke banyak investor. Tokopedia sebenarnya setiap tahun itu fundraising, dan bisa dibilang beberapa round setelah East Ventures itu semuanya ya dari network yang diintroduce oleh East Ventures gitu. Nah itu tentunya membantu banget ya. Jadi ibaratnya lari estafet itu selalu ada tongkat estafet berikutnya gitu. Jadi selalu diarahin traction, misalnya membangun DM bagus seperti apa, terus kita berikutnya bakal mesti fundraising kemana gitu. Itu terbantu sekali. Menurut kamu selama ini susah nggak deal atau negosiasi dengan East Ventures? Somehow too good to be true gitu kan. Mungkin juga ya itulah jodoh ya, serendipity. Saya sih percaya kadang-kadang itu ada serendipity, itu jodoh, luck juga gitu. Setelah kita deal itu, malamnya lu masih teringat-ingat gitu nggak sih? Iya dong. Jadi ya itu benar-benar kayak ya one of the turning point ya untuk bisa benar-benar jadi real technology company. Menurut saya East Ventures itu mungkin juga benar-benar tepat untuk early stage ya. Jadi yang dicari itu bibit gitu. Jadi kayak ada insting based investment gitu. Yang dicari itu orang gitu. Kalau cocok, dianggap punya drive gitu ya, terus ya udah diinvest tanpa terlalu peduli tentang bisnis modelnya seperti apa atau track recordnya orangnya seperti apa. Jadi kalau ini klub bola, mungkin analoginya ini adalah bola, mungkin ya East Ventures itu benar-benar scout berbakat gitu. Okay. Thank you. Kemudian William, East Ventures melakukan investasi di seed. Habis itu karena fund kita yang kecil, kita nggak melakukan follow on lama. Dan terakhir, pada saat kita sudah punya grow fund, kita invest lagi ke Tokopedia melalui grow fund-nya East Ventures. Value apa yang menurut kamu diberikan oleh grow fund-nya East Ventures? Iya, ini juga menarik ya. Jadi East Ventures invest ketika valuasi couple $100,000, kemudian invest lagi di billions dollars gitu ya. Ketika valuasinya sudah billions dollar. Jadi ini juga mungkin menunjukkan the level of conviction. So we are forever grateful lah ke East Ventures punya partners on believing us since very early stage. Even after we kita grow besar dengan kompetisi yang sebenarnya lebih fierce gitu. Di growth stage kita punya government dan secara local families itu punya kedekatan dengan Wilson dan East Ventures Group. Juga ada deal-deal yang joint ventures misalnya untuk melakukan fulfillment, itu juga salah satunya dari network dari East Ventures Group. Sebenarnya kalau tidak bicara East Ventures Group, balik sedikit East Ventures sendiri, tapi karena scout ability-nya dia juga ketemu banyak entrepreneur yang kemudian cocok dengan saya dan manajemen Tokopedia, kemudian akhirnya bergabung menjadi bagian dari keluarga Tokopedia. Sudah ada 2 perusahaan East Ventures yang kemudian diakuisisi penuh menjadi bagian dari Tokopedia. Jadi bahkan di eksekutif Tokopedia yang handle teknologi dan handle marketing itu sebenarnya adalah 2 portfolio East Ventures lainnya gitu. Kemudian apalagi menurut William yang bisa dilakukan East Ventures sehingga bisa membantu lebih lagi untuk Tokopedia? East Ventures selalu keep paying forward gitu ya. Jadi walaupun terus berkembang, tidak stuck di level itu saja gitu. Dan keep connecting the Indonesian entrepreneurs to the world. I think itu juga sesuatu yang sangat konsisten East Ventures lakukan dan perlu terus dilakukan. Bagaimana tanggapan William dengan merger Tokopedia dan Gojek membentuk GoTo Group ini? Apakah ini akan semakin memperkuat ekosistem Tokopedia dan Gojek, dan bagaimana ini akan merubah Indonesia? Umumnya merger itu dilakukan antara perusahaan yang model bisnisnya sama. Jadi hasilnya itu adalah efisiensi, tapi
most of the time 1+1 itu justru jadi 0,8. Nah, Gojek dan Tokopedia kami sudah kenal satu sama lain dari tahun 2015. Tokopedia kuat di network effect, kami punya banyak jaringan penjual, tapi kami lemah karena kami adalah pure platform marketplace, kami tidak punya logistik. Sementara di sisi Gojek, mereka punya network driver yang begitu banyak, tapi tidak memiliki jaringan transaksi e-commerce, karena mereka tidak punya model bisnis e-commerce. Makanya kami ngobrol, kalau driver-drivernya Gojek bisa jadi logistik partnernya kami, itu akan sangat powerful. Dan 9 bulan partnership itu ternyata kemudian membawa Gojek dan Tokopedia berkembang faster than before gitu. Kekuatan komplementari dari insight yang bahkan belum pernah terjadi di belahan dunia manapun. Tokopedia ingin democratize commerce through technology. Kalau Gojek ini berusaha meremove friksi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan GoTo ini akan menjadi evolusi ke babak berikutnya. Kita telah membuat one of a kind technology company yang memiliki layanan menyeluruh end-to-end yang orang butuhkan from ketika kita baru bangun tidur sampai kita tidur kembali, hingga momen-momen paling penting dalam hidup kita. Kalau tadi Tokopedia hanya mengcover orang-orang yang punya bisnis dari offline ingin ke online, dengan Gojek dan GoPay, kita sekarang cover bisnis yang hanya pure offline, tidak punya online pun bisa menggunakan GoPay. Restoran-restoran bisa menggunakan GoFood. Jadi bisnis spektrum dari A sampai Z kita akan bisa membantu, dan bayangkan kekuatan data yang GoTo miliki. Yang membuat saya paling excited itu adalah kombinasi ini tidak lagi 1+1 menjadi 2, tapi 1+1 pastinya bisa lebih dari 2. Dan saya lebih excited itu terhadap faktor unknown-nya. Jadi apa inovasi yang kami sama-sama bisa lahirkan lagi? The first in the world kind of innovation seperti yang kita lakukan di tahun 2015. Dan William, terima kasih atas itunya, kepercayaannya diangkat menjadi komisaris GoTo. Ada nggak ekspektasi tertentu dari William dalam pengangkatan saya sebagai komisaris GoTo? Iya, GoTo membangun board yang komplementari ya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya merepresentatif orang-orang yang believe pada early stage. GoTo ini akan terus evolve jadi ekosistem yang lebih besar dan lebih besar lagi, dan kami butuh terus membangun jembatan-jembatan ke future entrepreneurs of the region gitu. Dengan demikian, GoTo tidak akan kehilangan tren. Kita akan tahu tren akan bergerak ke arah mana, dan ekosistem kami harapkan bisa juga jadi platform berkembang bukan hanya buat para mitra UMKM saja, tapi buat para entrepreneur berbasis teknologi juga gitu. Jadi ini juga salah satu harapan kami, Wilson bisa menjadi jembatan untuk itu. Kemudian mungkin 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, bagaimana pandangan William dengan krisis COVID yang sekarang, dan bagaimana cerita dari GoTo dan Tokopedia setelah krisis? Andy Grove pernah bilang bahwa, dari Intel ya, dia pernah bilang bahwa bad company die because of crisis, good company survive the crisis, but great company thrive because of it. Dan saya pikir momentum COVID ini, silver lining-nya benar-benar accelerate the digital adoption. Indonesia mendadak bisnis sangat kecil sampai bisnis yang luar biasa besar, yang dulunya ignore the digital adoption karena buat mereka itu bukan jadi prioritas. Justru semuanya berlomba-lomba masuk ke platform digital. Contoh paling sederhana saat COVID baru masuk ke wabahnya mulai masuk ke Indonesia itu semuanya krisis. Masker aja nggak punya, semuanya mesti nunggu impor. Tapi ternyata yang jeli melihat peluang ini, the small business dan semuanya, ternyata bisa kemudian repurposing dari bisnis. Sekarang misalnya untuk masker,
ya tidak lagi ada kebutuhan untuk impor gitu. Nah itu contoh beberapa dari dunia offline, tapi dari kami melihatnya benar-benar bisnis yang bisa beradaptasi ya tadi, bukannya survive tapi bakal thrive because of the pandemic. Oke, thank you. Pertanyaan terakhir mungkin William. Kalau sekarang William memulai company baru lagi, William akan memberikan kesempatan East Ventures untuk invest nggak? Ya pastinya dan aku pikir ini juga track record yang cukup konsisten ya. Banyak serial entrepreneurs yang di Indonesia membangun bisnis kedua, ketiga mereka, bisnis pertamanya, bahkan kalaupun bisnis pertamanya gagal diinvest oleh East Ventures, bisnis keduanya tidak menutup kemungkinan tetap mendapatkan support dari East Ventures. Jadi aku pikir itu fakta yang sudah speak volume by itself. William, thank you banget ya William for your time. Thank you ya semua ya. Ya, thank you ya. Have a good day.